Oke. Baik, sekarang apakah sudah full, Bu? Oke. Baik, Bu. Jadi, untuk ekuitas individu, yaitu perbandingan gaji pekerja dengan pekerja yang sama jabatannya, tetapi dinilai berdasarkan kinerjanya. Jadi ada perbedaan gaji meskipun jabatannya sama, tetapi gajinya berbeda, dikarenakan kinerjanya juga berbeda. Kemudian ada ekuitas prosedural, yaitu ketetapan gaji yang ditentukan berdasarkan prosedur perusahaan. Berarti untuk ekuitas prosedural sudah ada SOP yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian selain teori motivasi ekuitas, juga ada faktor lain seperti pertimbangan hukumnya. Tentu ada hukum undang-undang yang mengatur mengenai gaji minimal karyawan yang harus diberikan oleh perusahaan, seperti undang-undang yang mengatur mengenai upah minimum, upah lembur, ataupun upah tunjangan. Kemudian juga ada penyatuan terhadap keputusan kompensasi. Pada buku yang kami baca, keputusan kompensasi ini didasarkan pada Undang-Undang Wagner, di mana undang-undang ini menciptakan hubungan perburuhan nasional untuk mengawasi praktek karyawan dan memastikan karyawan untuk menerima hak mereka. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan gajinya. Maksud dari kebijakan gaji ini ada ketentuan dari perusahaan berapa persen sebuah jabatan menerima gajinya. Kemudian setelah ditentukan faktor dasarnya, dilakukan metode evaluasi pekerjaan karyawan. Evaluasi pekerjaan ini adalah proses penilaian antara spesialis SDM, karyawan, dan pekerja di perusahaan. Metode ini menghasilkan keputusan di mana gaji yang diberikan oleh karyawan adil berdasarkan beban kerja yang diberi. Kemudian ada beberapa metode evaluasi pekerjaan. Ada faktor kompensasi, persiapan dalam evaluasi, metode evaluasi berdasarkan ranking atau peringkat, langkah-langkah metode ranking, dan metode evaluasi pekerjaan secara keseluruhan. Yang pertama, faktor kompensasi. Faktor ini berperan besar dalam evaluasi pekerjaan. Kemudian, persiapan dalam evaluasi pekerjaan. Setelah itu ada berdasarkan ranking, di mana yang dinilai pada peringkat karyawan ini berupa informasi pekerjaan, kelompok pekerjaan, faktor kompensasi, dan lain-lainnya. Kemudian klasifikasi pekerjaan, di mana klasifikasi ini berarti pekerjaan dalam satu perusahaan ini dikelompokkan dengan tujuan untuk keseragaman gaji yang diterima. Pengelompokannya ini bisa berdasarkan beban kerja. Semakin besar beban kerjanya, maka semakin besar gaji yang diterimanya. Kemudian ada metode poin atau target, di mana tujuan dari metode poin ini untuk menentukan sejauh mana pekerjaan mengevaluasi sudah mengandung kompensasi yang dipilih. Nah, metode poin ini sangat populer di zaman sekarang. Kemudian evaluasi pekerjaan terkomputasi. Jadi untuk evaluasi pekerjaan yang terkomputasi ini menggunakan dua jenis komponen. Ada kuesioner terstruktur dan model statistik. Untuk kuesioner terstruktur, hal yang dimaksud berarti jumlah total karyawan yang mendaftar untuk mengambil posisi dalam pekerjaan. Kemudian, yang model statistik ini berarti memberikan gaji kepada karyawan berdasarkan kuesioner dengan menetapkan poin-poin tertentu. Kemudian, yang ketiga yang diperhitungkan adalah bagaimana cara membuat pasar yang kompetitif terhadap rencana gaji. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaannya ini bisa sepadan dengan gaji yang diberikan oleh karyawannya, yaitu memilih pekerjaannya berdasarkan tolak ukur,
kemudian memilih faktor kompensasi yang nomor 1, yang pertama tadi, kemudian menetapkan bobotnya, kemudian mengubah persentase, membagi setiap faktor poin, kemudian ditentukan setiap faktornya, kemudian mengulas deskripsi pekerjaan dan spesifik dalam pekerjaan, kemudian dilakukan evaluasi pekerjaan, kemudian menggambarkan kurva gaji, kemudian melakukan analisis pasar, kemudian menggambarkan kurva gaji yang akan datang, lalu membandingkan dan menyesuaikan tarif upah sekarang dengan pasar untuk pekerjaan, kemudian mengembangkan nilai gaji, menetapkan tentang gaji, menentukan batas pekerja, dan memberikan tarif gaji yang benar kepada karyawan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Rio. Selanjutnya yaitu tempat pengolahan tarif gaji dan profesional pekerjaan. Oke, lanjut next. Yang pertama itu menentukan gaji eksekutif, yang yaitu kompleksitas pekerjaan, dan di mana ini merupakan rentang kendali jumlah divisi fungsional di mana eksekutif memiliki tanggung jawab langsung dan tingkat manajemen. Yang kedua, kemampuan manajer menggaji, yaitu keuntungan total dan tingkat keuntungan. Yang ketiga, adanya modal usaha, tingkat pendidikan, jenjang studi, pekerjaan, pengalaman, menyumbang sekitar 2/3 dari variansi kompensasi eksekutif. Itu merupakan dari faktor utama untuk menentukan gaji eksekutif. Next, kedua, eksekutif kompensasi, dan di mana pertama ada gaji pokok, yaitu mencakup gaji karyawan itu sendiri. Yang kedua, bonus tersebut pembayar tunggal untuk memberi penghargaan kepada manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, insentif jangka pendek, itu uang tunai atau saham, yang di mana pencapaian kemajuan menuju sasaran strategis. Yang keempat, untuk eksekutif. Nah, ini merupakan suatu kayak gaji pensiunan eksekutif tambahan program pensiun. Next. C. Kompensasi karyawan profesional. Dalam memberikan kompensasi kepada orang yang profesional, manajer atau leader tuh pertama harus mengatakan bahwa orang tersebut memang profesional di bawah hukum. Next. Ada topik kontemporari pada kompetensi. Next. Oke, poin yang pertama yaitu pembayaran berkompetensi. Dengan pembayaran dengan kompetensi manajer mengaji karyawan untuk keterampilan dan pengalaman daripada tanggung jawab atau jabatan yang dimiliki. Boleh Ki? Yang kedua, broad branding, yaitu di mana banyak-banyak dari suatu perusahaan itu menggajinya berdasarkan sesuai dengan kelas-kelasnya. Contohnya kalau misalnya pemerintah USA menetapkan gaji menjadi 15 kelas dengan range atau kelas. Mungkin next, Ci. Yang keenam, panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Next. Yang pertama itu ada program total penghargaan. Program total penghargaan sendiri itu total penghargaan merupakan konsep yang penting dalam kompensasi. Selain kompensasi dan benefit, juga program total penghargaan ini bermanfaat untuk personal dan keuntungan profesional serta memotivasi untuk bekerja. Yang kedua itu total penghargaan dan keterlibatan karyawan, yang dimana itu penghargaan material dan non material yang sangat bermanfaat. Dan juga penghargaan ini tidak terwujud dan memiliki dampak yang besar untuk pekerjaan ketika digabungkan dengan upah dan insentif atau bonus. Next. Mungkin chapter reviewnya overall dalam membangun strategi rencana gaji, manajer harus mengerti faktor-faktor dasar dalam menentukan rate gaji. Yang kedua, karyawan menggunakan dua pendekatan, rate gaji, ada pendekatan dasar pasar maupun metode evaluasi dari kerjanya. Next. Tiga, itu pembuatan gaji pasar kompetitif yang punya 16 juga dijabarkan oleh Next. Yang keempat, pengolahan tarif gaji dan profesional pekerjaan yang memiliki beberapa permasalahan sangat spesial. Kelima, terdapat 5 topik spesial yang penting dalam kompensasi. Yang keenam, penelitian menampilkan bahwa jika keterlibatan karyawan dapat menekan tidak hanya finansial saja. Next. Mungkin sekian dari kelompok 11. Mungkin teman-teman yang jika ada yang bertanya boleh di raise hand. Terima kasih.
Oke, adik-adik, ini azan ya, boleh sholat dulu, dikasih waktu 10 menit bisa ya, adik-adik, sambil mengumpulkan pertanyaan, Bu, bisa didengar suara Ibu? bisa Bu. Bisa, Bu. Silakan sholat, dikasih waktu 10 menit untuk sholat ya, sambil mengumpulkan pertanyaan dan juga Ibu akan mengulas nanti. Silakan. Boleh di close kamera dulu untuk sambil sholat. Baik, Bu. Cari nyalakan kamera. Nah, jadi adik-adik, ini tadi kan tentang kompensasi ya. Coba di ini lagi bahannya atau di bentar saya download lagi ya karena tadi saya dengan HP ya. Ini tentang nah, itu sudah di ini enggak? Sudah di-download enggak Permenkes 857 tadi itu ya? Jadi begini adik-adik, saya meminta Anda untuk mengambil data di apa ya, supaya Anda kebayang ya, di manajemen SDM di labor itu seperti apa gitu. Nah, apa sudah didapat suratnya Selin? Suratnya sudah didapat Selin? Izin menjawab Bu, untuk suratnya udah didapat Bu. Dan tadi dari teman-teman 21, Imron dan juga beberapa temannya, sudah ada yang langsung ke laboratoriumnya Bu. Cuman kendalanya di sini ada laboratorium yang kepala laboratoriumnya itu atau bagian yang atasnya itu sedang tidak ada di laboratorium tersebut Bu, lagi keluar kota. Itu di minggu depan Bu, hari Senin. Jadi mungkin salah satu kendalanya gitu Bu, yang ada di sana tuh beberapa analis gitu Bu, dan pertanyaan yang bakal dilontarkan mungkin udah dicoba ditanya ke analis dan analisnya mengatakan bahwa pertanyaan tersebut bisanya dijawab oleh kepala laborannya gitu Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi begitu ya adik-adik. Apa namanya, ditanya aja yang ada dulu, jadi Anda kebayang, minimal Anda kebayang deh labor itu dikelolanya kayak apa gitu ya. Tentu nggak semua yang pergi ya. Dan saya kan sudah bilang sama Selin, kita kan ini kan minggu ini hari Kamis ya, di berapa yang ada dulu ya. Saya udah bilang sama Selin, waktu kan saya kasih 2 minggu gitu ya. Jadi ditangkap aja apa yang ada dan jadi hari Kamis depan itu Anda menceritakan ke saya apa yang Anda peroleh. Jadi gunanya saya menyuruh Anda turun lapangan ya supaya Anda paham gitu. Anda kebayang lapangan tuh kayak apa gitu, labor tuh kayak apa, SDM tuh dikelola kayak apa gitu. Jadi itu di minggu terakhir tuh nanti kita presentasi ya Dede, apa yang Anda dapatkan walaupun Anda presentasinya nggak terlalu apa, tapi saya tahu apa yang Anda dapatkan di lapangan gitu. Ya, gitu. Jadi sudah dapat ya surat dari labor masing-masing ya. Syukurlah. Ya, tapi kalau yang bisa dituntaskan ya dituntaskan segera. Cuman Anda nanya-nanya jawab aja ya, kayak apa labor ini dikelola, bagaimana menentukan gaji, misalnya yang dapat topik kompensasi, gajinya nggak harus uang ya. Oh, gaji PNS ya udah kalau gaji PNS Anda berhenti aja bertanya sampai di situ nggak seperti itu. Ya, gaji itu kan bagian dari kompensasi. Kompensasi itu selain gaji kan ada tunjangan apa namanya, jasa pelayanan. Bagaimana menentukan jasa pelayanan? Kan ada sub-subnya tuh. Terus bagian dari gaji itu adalah apa promosi. Bagaimana ini? Apakah ada ikut-ikut pelatihan gitu? Nah itu ditanyakan. Makanya Anda harus menguasai topik Anda gitu. Ya,
Jadi gaji itu udah harus gaji saya PNS, oh PNS kan udah jelas gaji, bukan begitu. Jasanya kayak apa dibagi, terus kalau ada reward-reward lain ada enggak gitu. Ya, jadi reward-reward kayak reward-reward apa dikasih kesempatan ikut pelatihan atau dikasih apa misalnya ada pasien umum gitu, pembagiannya gimana gitu. Karena labor kan menerima pasien umum juga kan. Nah, itu bagaimana pembagiannya di situ gitu ya. Selagi Anda ini ya tanya kalau udah selagi Anda bisa lah. Jadi Anda dilatih juga untuk cara bertanya. Nah, saya sekarang akan memperlihatkan kepada Anda ya cara penilaian kinerja ya, kinerja SDM di Puskesmas. Nah, kenapa saya lihatkan ini? Karena ini memang sudah ada, ini sudah kelihatan belum? Ya, sebenarnya saya sudah membuat apanya ada ya. Saya sudah membuat PowerPoint-nya ini, cuman ini saya laptop saya kan agak bermasalah ya. Bentar. Nah, jadi saya udah kirim ke mahasiswa saya nih. Kalau ada backupnya sama dia, ternyata dia sedang di luar pula. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar aja dari Permenkes 857 ini dulu. Jadi nanti Anda bisa menganalogikan di labor. Jadi bagaimana sih menilai kinerja laboratorium di ini di sebuah puskesmas? Ini kelihatan ya? Bisa dilihat? Ini nggak bisa dicoret ya. Nah, kalau PowerPoint saya itu bisa dicoret. Bentar dulu. Ini nggak bisa. Ah, ini bisa dicoret di draw. Di draw maksud saya. Ah, nggak apa-apa lah. Oh, ya. Jadi ini kinerja itu kan hubungannya nanti dengan gaji ya atau dengan kompensasi. Saya mau menerangkan sedikit bagaimana sih hubungan antara kompensasi kinerja dengan kompensasi. Jadi ibaratnya gini, kalau orang kinerjanya sekian, gajinya berapa ya? Gitu. Anggaplah ini untuk menentukan kompensasi ya. Oh tadi kan kompensasi itu bisa dilihat dari evaluasi jabatan. Nah ini ada beberapa catatan yang perlu saya apakan sedikit sambil nunggu dia kayaknya lagi ini pula ini ya, atau saya close aja lah ini ya. Not responding ya. Nah, ini baru mau dia. Nah, ini. Jadi adik-adik, ini tentang Permenkes 857 ya. Ini tentang kinerja. Nah, tapi nanti kinerja ini hubungannya dengan apa? Kompensasi. Nah, ini saya ulas sedikit dulu. Ada beberapa catatan tadi yang perlu saya ini kan ya. Pertama tadi apa bedanya analisis jabatan dengan evaluasi jabatan ya. Tadi kan ada sebut-sebut tuh evaluasi jabatan atau evaluasi pekerjaan ya. Nah, apa bedanya kira-kira Angger? Angger Zavario. Iya Bu, gimana tadi Bu? Beda analisis analisis pekerjaan, apa bedanya dengan evaluasi pekerjaan atau evaluasi jabatan? Apa beda analisis jabatan dengan evaluasi jabatan? Kalau menurut saya pribadi Bu, kalau evaluasi dan itu sebenarnya tuh misalnya kalau karyawan itu udah melaksanakan pekerjaan, tapi kalau ada beberapa hal yang kayak negatifnya atau yang kesalahan dari suatu karyawan tersebut sehingga karyawan tersebut akan kayak akan mungkin apakah dibinakan lagi atau diberikan pembelajaran atau pembekalan dari berbagai dari sumber. Tapi kalau analisis itu tuh bagaimana cara kita lebih ke cara memperhatikan dari karyawan yang sedang bekerja tersebut. Sibuk kalau secara pandangan dari aku. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Mendekati ya, tapi belum terlalu tepat gitu. Selin mana orangnya nih? Coba dinyalakan kameranya semua ini adik-adik. Kameranya dinyalakan semua ya. Kecuali Anda yang terkendala sinyal ya. Jadi ada nggak pendapat yang lain? Jadi kalau analisis jabatan tuh dokumen adik-adik, dokumen perencanaan ya. Kira-kira apa aja sih yang ada di dalam satu pekerjaan atau satu jabatan. Tapi kalau evaluasi jabatan atau evaluasi pekerjaan, orang tuh sudah bekerja nih ha. Jadi kita evaluasi. Nah, jadi kan evaluasi pekerjaan setelah pekerjaan itu dilaksanakan gitu. Tapi analisis jabatan, dokumen untuk melihat apa belum orang tuh bekerja,
apa aja sih pekerjaan yang ada, deskripsi pekerjaannya kayak apa sih, tupoksinya apa, beban kerja apa aja sih alat-alat yang diperlukan. Nah, itu analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Misalnya nih, kalau si Abraham nih jadi direktur rumah sakit, apa aja sih tugas pokok dan fungsinya gitu. Nah, kita belum angkat direktur nih ya. Tapi kita tentukan kalau ada orang jadi direktur, tugasnya ini loh, tanggung jawabnya ini loh, wewenangnya ini loh, alat-alatnya ini loh, tempat duduknya di sini loh, lingkungannya harusnya begini loh, ada AC bla bla bla. Jadi sebelum orang itu bekerja, ya, itu gunanya untuk perencanaan SDM, adik-adik. Ya, lebih ke perencanaan SDM ya. Tapi kalau seandainya lebih banyak ya, tapi bisa juga tuh apa tuh kinerja nanti ya. Tapi kalau evaluasi jabatan, orang ini udah bekerja nih ya. Kita evaluasi jabatannya itu, harga jabatannya itu berapa sehingga kita bisa menentukan berapa gaji yang tepat, adik-adik. Nah, itulah evaluasi jabatan. Nilai atau harga jabatannya itu. Misalnya nih, antara dekan dengan ketua senat gitu. Nah, kita evaluasi jabatannya. Ternyata senat itu memang agak selevel dengan dekan gitu ya. Tetapi ternyata dekan tuh sibuk banget loh. Nah, kita evaluasi jabatannya itu. Ternyata senat itu memang dia, wah, setiap wisuda ada senat. Nah, tetapi kerjanya mungkin lebih ke mau wisuda orang, mindai-mindai toga orang gitu. Tapi kalau dekan ya, dekan tuh ternyata pekerjaannya lebih berat loh. Tuh, menerima mahasiswa baru, komplain mahasiswa, kasus hukum, berita media massa, nilai mahasiswa, perencanaan anggaran, banyak pekerjaan dekan. Nah, itulah evaluasi jabatan sehingga kita bisa menentukan ternyata untuk jabatan-jabatan yang wewenang atau ternyata setelah evaluasinya ini ada harga jabatannya, adik-adik. Nah, itu nanti menentukan gaji, gitu ya. Nah, kemudian tadi ada juga tadi ekuitas. Nah, jadi kan kompensasi ini kan tidak hanya gaji, adik-adik, tapi juga ada hal-hal yang bersifat tidak langsung. Ada gaji dan ada yang tunjangan, ada liburan, ada staycation. Ini kan sedang marak nih sekarang nih kan staycation ya. Jadi staycation itu apa tuh, Sapia? Staycation itu apa tuh? Kamu tahu nggak staycation lagi marak ceritanya sekarang nih? Alisa, kamu tahu nggak ceritanya staycation itu? Nggak tahu ceritanya. Semacam penginapan gitu. Nah, ada cerita yang lagi hot nanti di TV ini sekarang di berita. Tahu nggak Aurora? Kamu tahu tuh Aurora? Siapa yang suka nonton berita? Abraham tahu? Nah, jadi ada ceritanya kan kemarin kan 1 Mei ya, Dek. Ya 1 Mei itu kan Hari Buruh Nasional ya. Jadi semuanya orang yang memakan gaji itu sebenarnya buruh ya, jadi buruh itu hanya buruh kasar ya, ya karyawan itu sebenarnya kan buruh juga. Kami pun kalau dilihat-lihat sebenarnya kami buruh juga kan, kami buruh gitu kan. Jadi buruh itu tidak hanya buruh kasar gitu ya, ya. Jadi ceritanya ada guru-guru kalau saya di Tangerang atau di mana gitu ya, di Tangerang pokoknya arah-arah Jakarta itulah ya. Jadi buruh tuh kan kontrak tuh ya, kalau kontrak bisa diperpanjang kontraknya kalau dia staycation, adik-adik. Staycation dengan bosnya gitu. Kamu tahu staycation itu ngamar gitu ya. Nah, ada orang karyawati yang disuruh staycation itu udah ini. Nah, ini kan cerita SDM juga nih, manajemen SDM juga nih. Kalau nggak mau staycation dengan bosnya, dia nggak diperpanjang kontraknya. Nah, ada orang karyawati yang memilih tidak staycation. Ternyata dia jadi viral kan, ternyata terbongkar, ternyata ada majikan-majikan bersifat bejat gitu. Ternyata dia harus staycation dulu baru diperpanjang. Nah, ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan adik-adik. Nah, itu ceritanya kemarin kan 1 Mei. Ya, jadi kamu harus ini juga ya dengan berita gitu. Nanti kamu diperpanjang kontraknya di labor itu dengan syarat staycation dengan manajer ya jangan gitu. Itu melanggar hak-hak pekerja. Gitu. Nah, jadi itu staycation. Jadi staycation tuh artinya itu ini adik-adik. Staycation itu sebenarnya liburan adik-adik. Itu kan di apa aja tuh. Ceritanya kan staycation itu disuruh menginap. Ini kan sudah penyelewengan ya. Staycation-nya udah penyelewengan, udah dengan maksud yang tidak baik. Sebenarnya staycation itu liburan, dikasih penginapan di hotel dan liburan di hotel. Sebenarnya itu bagian dari kompensasi adik-adik. Ya kompensasi karyawan. Tapi yang staycation yang tadi itu kan dengan niat untuk mengeksploitasi tubuh perempuan, gitu kan, baru diperpanjang kontraknya kan itu ini. Soalnya kan staycation itu dikasih liburan, staycation nih di sebuah hotel gitu atau sebuah penginapan gitu ya.
di dalam kota ya, di dalam kota itu bagian dari kompensasi ya. Nah, jadi adik-adik, jadi ada yang mengatakan ya, ini kompensasi kita nih adil apa enggak nih? Nah, adil itu adalah equity, adik-adik ya. Equity itu sama gitu ya. Equity itu cukup gitu. Jadi equality kan sama gitu ya. Jadi begini, kamu punya saudara di rumah misalnya berempat ya. Kalau misalnya si Abraham ini adiknya ada yang SD, terus ada yang sudah bekerja kakaknya, terus ada yang masih bayi, terus dikasih uang jajan semua 5 juta. Kira-kira gimana tuh Abraham Nebaho? Adil apa tidak menurut kamu tuh? Abraham Nabaho, Selin, Selin, adil menurut kamu tuh? Itu equity Ya, atau Bu. equality? Itu equity atau equality tuh? Ini kan seorang ibu punya anak, ada yang bayi, ada SD, ada yang mau merit misalnya, atau mau lanjut S2, jajannya dikasih sebulan 2 juta semuanya. Kira-kira gimana tuh? Itu equity apa equality? Equality, Pak. Equal tuh sama rata, sama rasa, equal namanya. Tapi kalau equity itu cukup adik-adik. Kalau untuk si Nebaho, mungkin nggak cukup sebulan 2 juta. Karena dia harus ongkos, harus makan, harus beli buku, beli pulsa, nggak cukup. Ya, itu equity. Jadi si Naibaho merasa ini tidak equity gitu. Tidak cukup gitu, tidak fair gitu. Masa iya adik saya masih ASI tuh sama mama asinya 2 juta juga gaji jajannya. Saya kos, makan apa semua di situ. Nah, itu tidak equity. Nah, pegawai juga begitu, Dek, ya. Pegawai dia akan membanding-bandingkan gaji. Nih saya dokter nih ya. Saya dokter penyakit dalam misalnya. Saya dinas di rumah sakit M. Jamil, misalnya, ya kamu kebayang. Ya, ada equity, dokter penyakit dalam sama-sama rumah sakit tipe A. Kita lihatlah rumah sakit tipe A yang di Sumut, ada Malik ya. Ada Malik berapa tuh SDM berapa gaji orang di rumah sakit ada Malik, RSUP ada Malik berapa gitu. Nah, itu namanya equity, external equity, Dede. Keadilan gitu ya, keadilan ya, equity, keadilan eksternal gitu. Misalnya, saya cuma dapat 5 juta gitu. Nah, dokter di apa tuh di ada Malik tuh ternyata 15 juta gaji pokoknya misal nih. Nah, itu karyawan akan membanding-bandingkan kamu punya labor nih. Nah, misalnya labor Prodia cabang 1 sama cabang 2 kan. Atau enggak lah labor Prodia, terus satu lagi labor Sejawat misalnya kan. Nah, itu akan dibandingkan. Anggaplah labornya tipe-tipe akreditasi sama gitu. Nah, itu akan dibandingkan. Saya sebagai tenaga labor atau kamu labor di rumah sakit deh, rumah sakit SPH satu, rumah sakit ya Sudarso satu kan, misalnya sama-sama rumah sakit IPC. Kamu jadi petugas lab di sana. Terus kamu digaji misalnya 5 juta misalnya sebulan. Terus kamu lihat di Yosudarso gaji orang berapa? Di Yosudarso gaji orang 6 juta loh. Nah, itu namanya external equity deh. Jadi membanding-bandingkan gaji itu dengan pihak atau tempat kerja lain gitu. Nah, tapi ada juga ada internal equity. Internal equity itu apa? Kita bandingkan gaji kita tuh dengan rekan-rekan kerja kita. Saya petugas labor, gaji saya 3 juta. Nah, nih, misalnya nih. Ternyata saya kan sarjana nih, S Biomed ya, apa namanya? S Biomed ya kamu nanti Suci? Kamu S Biomed. Nah, saya S Biomed itu ada SKM misalnya. Kenapa sih gaji SKM lebih tinggi dari S Biomed? Nah, dalam sama-sama kerja di SPH nih ya, padahal kan kita sama-sama S1 misalnya nih. Nah, itu namanya internal equity. Ya, Adik-adik ya, itu namanya internal equity. Kamu bandingkan dengan rekan kerja kamu yang satu level lah sama kamu, tapi pekerjaannya nggak sama gitu. Tapi relatif sama lah karena kamu sama-sama S1 gitu. Ya, saya lupa kemarin, ini ada asuransi kesehatan nasional, saya jadi pembicara kemarin. Belum saya sempat saya ganti nih. Ya. Nah, sayang kamu nggak ikut ya. Saya nggak ada share ya sama kamu ya. Maksudnya saya share ya sama kamu ya. Jadi kamu harus tahu juga dokter tenaga kesehatan tadi kan menolak RUU kesehatan organisasi profesi kan IDI, IBI, PPNI, apoteker, IAI, kalau salah saya tuh PDGI ada 5 organisasi profesi yang tadi turun ke jalan gitu.
Jadi kamu harus tahu juga di isu kesehatan ya, karena kamu nanti akan menjadi tenaga kesehatan. Nah, jadi sampai di mana tadi? Jadi kamu bandingkan S Biomed, kenapa sih beda dengan SCAP gitu atau SKM gitu. Nah, itu di rumah sakit yang sama ya, tuh kamu bandingkan tuh namanya internal equity. Nah, lalu kamu bandingkan lagi, nama saya Abraham nih, pasien saya segini nih. Terus si Suci kok gajinya beda dari saya ya, padahal saya mencuci orang 100 orang tuh yang saya ambil darahnya. Si Suci 100 orang juga kok dia lebih tinggi gitu. Apa bos lebih senang karena dia cantik ya misalnya kan. Nah, kenapa ya beda ya? Nah, kamu bandingkan dengan kawan kamu yang kerjaannya sama dengan kamu gitu. Yang kan sama-sama S Biomed kamu tuh, kamu bandingkan dengan itu. Nah, itu namanya apa? Apa ya? Kamu bandingkan dengan tadi kan ada external equity, atau namanya individual ya, individual equity namanya. Kalau dengan profesi yang sama di rumah sakit yang sama tadi, dengan profesi yang beda di rumah sakit sama itu internal equity. Tapi kalau kamu sama profesi, sama pekerjaan, kamu bandingkan dengan rekan kamu, kenapa ya kinerja saya ini perasaan anggaplah kinerja sama kamu sama gitu. Kamu sama-sama dinas setiap hari ya. Terus kenapa sih si Suci ini lebih tinggi gajinya dari saya gitu. Nah, itu namanya individual equity gitu dengan profesi yang sama. Paham, Alisa? Alisa? Alisa Subandono ini mana orang ini? Kok nanar aja melihat ini? Nah, ini tidak ada orang ini kan? Mana Alisa Subandono ini? Jadi janganlah tipu-tipu sama saya ya. Tipunya maksud saya kamu freeze video kamu ya jangan begitu. Ya. Alisa Subandono, ada dengar nih Alisa? Mohon maaf, Bu. Tadi keluar sendiri, Bu. Oke. Sinyalnya susah, Bu. Ya ya. Udah. Apa tuh? Mengerti nggak kamu tuh yang Bu bilang apa beda internal equity, external equity dengan individual equity? Ngerti nggak kamu tuh? Kalau belum ngerti saya ulang lagi. Belum mengerti, Alisa? Sudah Boleh mengerti? diulangin, Bu? Nah, kalau external equity, kamu bandingkan pekerjaan kamu dengan orang lain di rumah sakit yang berbeda. Ya, misalnya kamu bekerja di labor rumah sakit SPH, kamu bandingkan dengan labor di rumah sakit Sudarso. Ya, jadi itu namanya external equity. Kalau internal equity, ya, kamu bandingkan dengan teman kamu yang sama-sama bekerja di rumah sakit yang sama. Misalnya, kamu bekerja di rumah sakit SPH tadi, ya. Atau saya coret-coret sedikit nah, biar kamu paham ya. Nah, jadi kamu bandingkan dengan teman kamu yang sama-sama sarjana gitu. Saya S Biomed, dia SK sakit ini kan sama level kita, kok dia lebih tinggi gajinya gitu. Ya, kamu bandingkan itu namanya internal equity. Kamu bandingkan dengan rekan kerja kamu di rumah sakit yang sama, tapi pekerjaan kamu beda. Gitu. Ya, paham ya, Alisa? Oke. Paham, Bu. Kalau individual equity, kamu sama Alisa sama si Abraham, kamu sama nggak profesi kamu? Sama kan, S Biomed kamu kan, sama-sama S Biomed. Kamu bekerja di rumah sakit SPH, sama-sama di SPH. Loh kok si Abraham gajinya lebih tinggi ya dari saya ya? Saya kan sama-sama bekerja sama kamu Alisa, kok sama-sama bekerja sama Abraham? Kok Abraham nih gajinya tinggi gitu. Nah, itu namanya individual equity. Itu sudah melihat kinerja lagi. Profesi kamu sama si Abraham itu. Ya, paham ya Alisa? Paham, Bu. Nah, kalau prosedural equity ya, secara prosedur tepat nggak pembayaran gaji kamu nih? Misalnya nih, saya pembayaran gaji saya kalau perempuan ini kok ini ya gitu, dipersulit ya gitu. Kalau si Abraham, oh mentang-mentang dia pemilik nih atau dekat sama direktur cepat gajinya, misal nih. Nah, itu prosedural namanya. Atau bisa aja nggak gaji, bisa aja tunjangan. Nah, kalau si Abraham, kenapa ya si Abraham nih gaji atau tunjangannya lebih lebih mahal gitu, atau lebih tinggi dari saya gitu.
Nah, itu namanya prosedural ya. Prosedurnya itu kenapa dia lebih mudah, saya lebih susah gitu. Paham, Alisa? Paham, Bu. Umi, paham, Umi? Paham, Bu. Oke. Nanti kamu baca lagi ya. Nah, sekarang Ibu mau melihatkan ya. Ini yang dimaksud tadi, saya mau melihatkan sedikit supaya Anda paham. Bagaimana sih cara menetapkan apa? Cara menetapkan jasa pelayanan nih. Ini bisa kamu baca dulu ya. Jadi caranya adik-adik, ini ada satu di Puskesmas yang bisa tiru di labor kamu bisa tiru nih. Ya, ini enggak usah kamu baca. Jadi dinilai kinerjanya dulu adik-adik. Penilaian kerja adalah proses menilai hasil karya SDM. Ya, instrumennya apa? Alat yang digunakan tuh jadi ada variabel dia itu adalah bobot ya, ada skor. Ini saya kasih tambahan ilmunya kamu ya. Variabel ada suatu faktor unsur yang misalnya variabelnya ada kelompok SDM, ada variabel pendidikan, ada masa kerja. Kamu perhatikan sebentar ya. Ada kehadiran, ada pengurang, ada penambah, ada produktivitas. Misalnya nih, si Abraham ini dia kalau pernah di apa misalnya pernah dapat teguran gitu. Nah, itu namanya variabel pengurang. Variabel misalnya si Sally dia jadi laboran teladan ya udah tuh itu variabel penambah gitu. Variabel produktivitas si Abraham punya 100 pasien ya. Si Alisa punya 50 pasien. Nah, itu variabel produktivitas namanya. Nanti kamu lihat aja ya. Bobot adalah nilai yang disepakati. Ini kita ambil contoh di SDM Puskesmas. Ini skor ya. Ini skor itu diperoleh dari hasil perhitungan bobot dikalikan dengan 10 atau angka yang disepakati. Terserah lah ya. Terus ada nilai koreksi. Ya. Nilai koreksi itu apa? Nilai yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ya. Yang menunjukkan adanya tingkatan atau grade suatu. Kita lihat dulu ya. Nah, ini namanya produk individu. Ya. Produk individu itu apa? Hasil kerja yang diperoleh setiap SDM. Atau hasil kerja setiap individu. Lalu ada produk puskesmas. Produk puskesmas adalah produk individu-individu, jumlah dari produk individu itu namanya produk puskesmas. Ya, jadi kita lihat dulu ya. Nih, nah nih variabel kelompok SDM. Jadi kan ada tadi variabel-variabel ya. Nanti kita akan lihat ya. Mungkin saya lihatkan rumusnya aja lah dulu terakhir ya, biar kamu paham dulu maksudnya apa gitu. Nah, jadi kira-kira rumusnya begini adik-adik. Rumusnya, nah nih. Ini pola 1 misalnya dia. Untuk menilai pola seorang ada rumus ya, atau saya ini kan dari bawah juga boleh dulu. Nah, ini cara perhitungan ya. Jadi cara menghitung kinerja itu gimana? Kinerja itu adalah fungsi dari jumlah dari KP. KP itu apa tuh? Kelompok pegawai. Tambah FTP, apa tuh? Tingkat pendidikan. Masa kerja, kehadiran, produktivitas, penambah, pengurang. Misalnya nih, saya mau menilai kinerja si Suci. Ya, si Suci ini dia kelompok pegawai dokter. Misalnya nih, dokter nih berapa ya bobotnya? Saya ujungnya aja dulu ya, nanti kamu lihat lah uraiannya. Oh, dokter tuh bobotnya 150 misalnya. Udah masukin 150 kan. Jadi di sini 150 ditambah tingkat pendidikan. Oh, si Suci ini dia dokter, dia spesialis. Nah, spesialis itu harganya berapa ya? Oh, 75 udah, atau 125 udah ditambah. Terus masa kerja, si Suci ini dokter, masa kerjanya udah 20 tahun. Udah 20 tahun tuh bobotnya berapa ya? Oh, ternyata 20. Jadi bobotnya disepakati bersama ya, Dede ya. Kemudian si Suci ini selalu hadir tepat waktu. Kalau hadir tepat waktu berarti tidak, enggaklah gimana nanti. Atau dia produktivitasnya pasiennya sekian, sekian sampai sekian, sekian. Nah, ini maksudnya cara menghitung penilaian kinerja adik-adik nanti yang disinkronkan dengan inilah yang dimaksud dengan kinerja individu adik-adik. Nah, nanti kinerja apanya gimana? Nanti kamu bisa lihat nanti ya. Nah, jadi ini maksud saya nih, misalnya tadi ada seorang bidan. Ya, bidan itu kelompok SDM-nya tenaga kesehatan nilainya 6. Dari mana datang 6? Ini udah sepakati sebelumnya, adik-adik. Ada sebelumnya.
Pendidikannya D4 itu apa? 8. Masa kerja 10 tahun, 10 per 30 kali. Ini ada rumusnya di atas tadi ya. Kamu baca tuh, ujungnya aja saya terangin. Dapat 3,3. Kehadiran, 5 nilainya. Pengurang, mungkin dia pernah dapat teguran kurang 4 misalnya. Penambah tidak ada misalnya. Prioritas 17, udah berarti jumlahin semua, berarti ini jumlahnya 35. Ya, paham Abraham? Nah, dari mana kita tahu? Udah kita lihat aja dari atas biar kamu nggak bingung ya. Nih, misalnya tadi, nih, kelompok SDM. Kalau kelompok SDM kita kasih bobot 10. Ya, medis profesional dikasih 7,5. Gitu. Misalnya manajemen, misalnya direktur atau kepala puskesmas, berarti dia 10. Misalnya dia dokter puskesmas dikasih 7,5, misalnya. Atau dia kasih 7,5. Nah, tenaga kesehatan lain misalnya taruhlah SKM misalnya. Kan belum profesi lah gitu. Ya udah 5. Kamu kalau udah profesi mungkin dikasih 7,5. Tapi kalau kamu cuma sampai S biomed ya berarti kamu 5 lah ya. Kemudian tenaga administrasi dikasih 2,5, tenaga pendidikan dikasih 2. Udah, ini kesepakatan, Dek. Inilah cara-cara orang membuat remun ya, Dek ya. Jadi diundang juga seperti ini, mirip-mirip lah sistemnya ya. Atau remun itu ya. Jadi misalnya nih pengelompokan SDM Puskesmas dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Misalnya nih dia dokter, ya tapi dia juga kepala puskesmas, ya udah dia dapat berapa gitu. Bisa jadi double atau gimana gitu. Nah ini kan sekarang adik-adik, sekarang kan dokter itu harus pilih salah satu, mau jadi manajemen saja atau jadi melayani pasien juga gitu. Jadi karena dokter terus pilih salah satu, dia nggak boleh melayani pasien, nggak mau dokter itu jadi kapus, dedek atau kepala puskesmas. Tuh. Ya, jadi ya banyaknya sekarang ya ini adik-adik. Karena kalau dokter ini nggak mau dokter jadi kepala puskesmas ya. Kemudian nah, lalu variabel tingkat pendidikan adik-adik. Ya, misalnya dokter spesialis kebidanan misalnya, udah dikasih 12 pokoknya. Kamu misalnya nurse, ya udah 10, apoteker, pokoknya yang profesi lah. Kamu diploma 4 atau S1, kamu S biomed, ya udah kamu 8 nilainya nanti. Kalau D3, 6. Udah kalau SMP 2, mungkin pekarya ya, atau tugas rumah tangga. Masa kerja juga nih, masa kerja. Gimana caranya kita bobot adik-adik? Jadi masa kerja itu dihitung lama kerja bagi maksimum masa kerja. Maksimum masa kerja itu orang paling 30 tahun ya adik-adik ya. Kenapa adik-adik? Karena kan orang umur 60 tahun kan biasanya udah pensiun. Saya aja jadi dosen 20 tahun loh adik-adik. Saya tahun 2023 jadi dosen CPNS. Sekarang udah 2023, udah 20 tahun saya. Nah, 10 tahun lagi kan biasanya pegawai kan pensiun umur 58 adik-adik. 10 tahun lagi udah 57 umur saya adik-adik. 58 nah gitu. Jadi masa kerja maksimum dianggap 30 tahun. Jadi gimana? Bekerja kali 10 ini rumusnya. Misalnya nih seorang pegawai masa lama bekerjanya 15 tahun. Lama kerja maksimum 30 tahun. Udah kali 10. Jadi berapa? 15 bagi 3, 5 ya. Iya betul ya. Ya ini kan coret-coret 15 bagi 3 kali 5. Udah poinnya 5 berarti. Ya paham ya kamu ya? Alisa kamu paham? Ada yang nggak paham ini? Kalau nggak paham nanya ya. Nih. Ini misalnya ini ya adik-adik ya. Nih. Ini bisa aja nih formulir variabel masa kerja, bisa aja kamu buat rumusnya gimana. Nih salah satu contoh rumus. Ya, oke. Kemudian kehadiran. Tidak hadir 1 hari penuh, datang terlambat, pulang cepat. Itu namanya variabel kehadiran adik-adik. Misalnya ini kamu hadir penuh, tetapi kamu lebih cepat. Udah, kalau tidak hadir, bobotnya, ini variabel pengurang ya adik-adik ya tadi ya. Ya, variabel kehadiran ya. Kalau tidak hadir 0 hari berarti 10. Pernah tidak hadir 1 sampai 37. Hadir lebih dari 9 hari nggak ada variabel kamu. Variabel kehadiran kamu nggak ada. Orang hari kerja cuma 24 atau 22 hari, kamu nggak ada 9 hari atau 10 hari. Ya udah kamu cuma 0 gitu.
Ini karena 2009 ya, kalau sekarang nggak boleh jadi. Kalau nggak lebih hadir lebih dari 5 hari kamu nggak terima tunjangan gitu. Dan terlambat nih, nah, udah dibagi aja jumlah hari kerja ya JHK dikurang jumlah datang terlambat dibagi dengan jumlah hari kerja. Udah, kamu kalikan aja nanti nih. Ini pulang cepat ya. Ini datang terlambat NDT, N jumlah datang terlambat, jumlah pulang cepat. Udah ini. Nah, kemudian variabel pengurang. Apa variabel pengurang? Kamu pernah dapat surat teguran 1. Misalnya nih, kamu misalnya berkelahi di kantor. Adik-adik ya. Kamu cekcok lah sama teman di kantor. Udah, kamu dapat surat teguran sekali. Kamu misalnya maaf nih, ada orang yang biang kerok kan di kantor tuh kan ada juga tuh. Udah dapat surat teguran sekali, udah kurang 4. Besoknya cekcok lagi, udah 2 kali dapat teguran -5. Nah, bisa bilang sama ya seberapa betul pun kamu ya. Nanti saya ingat sama pesan saya nih. Yang namanya ribut di kantor itu tidak boleh. Jadi gimana Bu? Saya kan emosi. Ya udah, kamu boleh emosi tapi kamu lampiaskan dengan cara-cara yang elegan gitu. Karena kamu akan rugi adik-adik. Ya, seberapa betul pun kamu akan rugi. Lebih baik kamu menghindar dari orang yang biang kerok gitu kan. Udah kamu menghindar atau apa gitu. Tapi kalau seandainya kamu masih tetap bermasalah sama dia, udah kamu bilang atasan kamu atau kamu ajak dia bicara. Tapi kalau itu kinerja kamu kurang, seberapa betul pun kamu, gitu kan? Jadi kalau kamu nggak senang, udah bicara aja dengan dia empat mata atau ada penengah atau bilang sama atasan langsung kamu dari Pak atau sebaiknya kamu menghindar. Tapi kalau nggak bisa dihindari nih teman kamu tuh satu ruangan ya udah kamu ini. Tapi kalau kamu cekcok ya walaupun kamu betul gitu, tapi kamu kesal, kamu lampiaskan dengan kemarahan, kan ada juga orang tuh dia biang kerok mancing-mancing kita biar marah, tapi dia habis itu dia senyum-senyum gitu. Seolah-olah kan orang menilai dia yang betul, kita yang salah. Nah, kamu harus pandai bermain cantik. Ya. Jadi seberapa betul pun kamu tetap kamu harus cantik gitu ya. Nah, supaya kamu nggak dapat teguran gitu ya. Tapi kalau kamu apa ya udah selesaikanlah dengan baik. Bukan berarti juga kamu harus ngalah terus ya. Ya, tapi sedapat mungkin hindarilah percecokan ya di tempat kerja gitu karena itu akan mengurangi suasana kerja kita ya. Kemudian kamu misalnya dapat penghargaan, kamu juara pegawai teladan tuh seunan gitu. Kamu petugas labor COVID ya kan. Kan banyak labor tuh atau apalah. Kamu bekerja di labor COVID, kamu dapat apa? Dapat penghargaan gitu. Ya udah, kamu dapat berapa atau kamu dapat penghargaan dari Dinas Kesehatan kamu labor di Puskesmas udah. Tadi kamu dapat Dinas Kesehatan, kamu dapat 7. Tapi misalnya kamu dapat penghargaan dari gubernur, kamu bekerja di Puskesmas udah. Itu non kesehatan aja mengakui kamu ya udah, itu nilainya tinggi. Ya. Variabel aktivitas, ya berapa kamu misalnya nih ada seorang bidan atau seorang dokter gitu, ya. Ini bidan atau dokter misalnya, dia melayani pasien lebih dari 7, 9, 10 misalnya. Nah, ini bisa kamu buat lah. Ini enggak harus bisa aja kan kamu petugas lab mengambil darah pasien 100 orang gitu. Nah, berapa kinerja kamu tuh? Kan disepakati. Nah, kemudian bisa juga pola 2 produk individu sebentar. Saya pakai ini ya. Nah, saya juga pola produk Kesmas sebenarnya nih pasien yang dilayani misalnya ada 1.000 orang gitu. Orang tuh ada 5 pegawai misalnya. Nah, 5 itu udahlah dari 1.000 ini si A melayani 250, si B melayani 500 misalnya, C melayani 100 misalnya. Berapa baru tuh? 4,5 ya si D 100 ya. Si E 50. Ya udah berarti produktivitas kamu berapa? Si A berapa produktivitasnya? Berarti ya di berapa 1.000 gitu ya. Produktivitas semuanya nih dibagi 1.000 kali 10 gitu.
Paham ya nih? Kamu baca aja lah. Nih, ada juga pola 3 sebentar. Isi pahami, Adek? Bisa dipahami? Bisa Bu. Bentar. Nah, oke ya, Dedek. Sebentar saya lagi ya. Oke, nampak ya? Nih, ada juga pola ketiga. Produk individu dibagi produk puskesmas kali nilai koreksi ya. Udah terserah lah. Pokoknya model-model gitulah. Kalau produk puskesmasnya 1.000, Pak pegawainya ada 5, ya udah kamu pretelin 1.000 ini datang dari mana aja. Udah kamu proporsikan nanti. Ya. Nah, ini juga nih ya. Nih, ini caranya tadi yang Ibu bilang. Ya, jadi kinerja individu itu kita nilai seperti ini adik-adik. Nah, kita nilai begitu adik-adik. Nah, ini dia rumusnya nih. Nah, apa tuh variabel kelompok pegawai? Misalnya dia S1 biomedik. S1 berapa tadi itu? Misalnya taruh 60 tadi kan. Lihat aja nilainya di atas. Tingkat pendidikan dia S1, dia S1 berarti S1 berapa? Enggak lah 40. Saya enggak tahu ya, ingat nanti lihat aja ke bawah. Masa kerjanya 10 tahun, misalnya 10 tahun itu dianggaplah 15 misalnya. Nah, kehadiran dia hadir tepat waktu berarti nilainya 10 gitu tadi ya. Dia produknya udah dijumlahin semuanya. Nah, ini dapatlah misalnya si Abraham ya, misalnya Abraham dijumlahin semua dapat 500 misalnya. Si Selin misalnya kan, Selin dapat 750 misalnya. Siapa lagi? Namanya saya si Imron. Ya, Imron. Imron ini dapat misalnya Imron misalnya dapat 1.000 misalnya. Siapa lagi namanya? Si Alisa misalnya ya. Alisa ya, karena dia artis ya. Dia cuma dapat 200 ya, mungkin dia sibuk syuting kan. Nah, dijumlahin semua adik-adik, misalnya ada 4 pegawai nih di apa tuh, anggaplah 4 pegawainya. Kita jumlahin nih berapa nih? Berarti 1.200, 1.700 berapa tuh? 2.450. Nah, misalnya atau ya enggaklah 2.450. Nah, caranya gimana? Berarti kinerja Abraham gimana nanti? Misalnya ada gaji yang mau dibagi 10 juta kan. Nah, anggaplah ini 2.500 ya, si Abraham ini anggaplah 550 nih. Ya, atau ini tetap 500, ini anggaplah 800 misalnya nih, 800. Ini kan semua 2.500 nih kan. Nah, berapa kita mau kasih gaji si Abraham? Ya udah, Abraham kamu dikasih sebanyak 500 dibagi 2.500 dikali gaji yang mau dibagi 10 juta kan? 10 juta. Ya udah berapa tuh gaji kamu? Seret seret 1/5 kan? Udah 1/5 dari berapa? Udah kamu dapat 2 juta Abraham. Itu. Paham cara menghitungnya ya? Yang lain juga seperti itu. Bisa paham? Sebut. Bisa ada Abraham paham, yang lain paham nggak? Nadila kamu coba dinyalakan kamera semua. Sally tolong di screenshot ya. Tolong di screenshot dan dikirim ke apa? Siapa yang tidak paham boleh menunjuk atau bertanya.
Jadi begitu nanti, misalnya kamu punya penghasilan di labor, penghasilan 1 miliar misalnya kan. Nah, 1 miliar nih mau diapain nih? Karyawan kita ada 100 nih, ya udah bagi aja kayak tadi tuh. Ya, kamu pedomani lah kayak kayak gitulah gitu. Walaupun tidak persis ya, kamu pedomanin aja tuh kayak kamu proporsikan gitu. Paham ya, Jasmine? Jasmine, kamu istrinya Ustadz ya? Istrinya Ustadz Solmed kamu enggak? Kamu jarang nonton ya? April Jasmine itu. Tapi saya agak ini ya, adik-adik ya, Ustadz Ustazah tuh nggak sembarang-sembarangan gitu ya. Misalnya kamu belajar ilmu agama dikit, terus kamu udah jadi Ustadz aja ya, nggak semudah itu kan. Karena si April Jasmine kemarin saya bukan gosip nih. Dia meminta para suami itu mengerti. Dia berceramah, tapi ceramahnya itu para suami itu harus mengerti dengan kebutuhan istri yang harus mempercantik diri gitu. Masalahnya dia kan istri Ustadz gitu. Dia ceramah kayak gitu. Jadi kan menimbulkan apa ya? Menimbulkan apa ya? Tuntutan istri kepada suami jadinya kan. Mungkin karena dia selebriti ya. Jadi maksud saya kalau kita belum ahli di bidangnya ya janganlah kita menjadi seolah-olah ahli di bidangnya ya. Itu kamu juga misalnya nih Abraham Naibaho membaca tentang COVID atau udah berbicara pula tentang COVID seolah-olah kamu pakar COVID itu enggak boleh gitu. Walaupun kamu belajar sedikit tentang COVID, tapi ketika kamu bicara ya jangan seolah kamu pakar COVID. Ada kan? Jadi hoaxnya dia kan ada kemarin pakar profesor apa tuh? Kiranya profesor abal-abal kan tentang COVID. Dia sudah menemukan obatnya. Kemarin dari mana tuh profesornya tuh? Diwawancarai oleh si Enji. Ingat nggak kamu tuh ribut waktu itu kan? Dia padahal dia nggak ternyata dia nggak orang kesehatan ternyata gitu. Gitu cerita adik-adik ya. Jadi hoax jadinya ya. Jadi kalau kamu mau pakar betul ya udah sekolah lah kamu. Kamu misalnya sekolah IAIN lah kamu nanti atau sekolah A gitu. Barulah kamu jadi ustadz. Jadi kamu belajar hukum kesehatan dikit otodidak tuh kamu seolah jadi pengacara kesehatan pula atau ngomong tentang hukum kesehatan pula ya belum pakar. Kamu jangan merasa seolah-olah pakar gitu. Udah kalau kamu aja gitu. Jangan keluar dari pakem kamu gitu. Nah, jadi juga selebriti-selebriti itu tidak otomatis bisa kamu setir gitu. Masuk situ si Panji Gumilang itu, ya. Bertoleransi itu bukan berarti harus mencampur baurkan agama, Dede. Ya, jadi ini begini cara ibadahnya enggak begitu. Bertoleransi itu kita menghargai orang dengan cara tidak mengganggunya, tidak mencemehnya, gitu. Kemudian mempersilahkan dia beribadah, melaksanakan agama dia dengan baik. Itu yang menghargai. Bukan berarti kita menghargai itu kita ikut pula nyanyi-nyanyi dengan kepercayaan orang. Nggak bisa, adik-adik. Atau orang lain kita suruh pula sholat. Nggak begitu yang toleransi. Yang toleransi itu kita saling memahami. Oh, kalau sekarang dia waktunya nyanyi di gereja, ya udah silakan. Waktunya dia misa Natal, ya silakan. Dia nggak kerja sama kita, hargai gitu. Nah, ya begitu yang menghargai kita nggak boleh mengganggu. Nggak boleh merusak ketentraman orang gitu, ketika orang beribadah itu yang toleransi. Bukan berarti kita di masjid ada ini ada itu bukan begitu yang toleransi. Jadi kamu juga ini ya adik-adik ya jangan asal setir pendapat itu. Udah jelas sholat itu tuntunannya ini sah perempuan, ini laki-laki, ini sah perempuan atau dibuat sama. Padahal Nabi udah mengatakan sholat kamu beribadahlah, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu ada Nabi sama istrinya sholat di sini. Terus apa gitu, sahabat-sahabat perempuannya di depan nggak ada kan? Nah, jangan ditiru, ya, jangan aneh-aneh gitu. Ya, jadi agama macam apa pula itu, ya. Nah, kamu harus hati-hati. Memang dunia kamu nih sekarang banyak ini ya, dunia yang orang coba-coba gitu, seolah dia pakar semuanya. Dan dia mencampur baurkan, adik-adik. Nah, jadi kamu harus paham juga bagaimana apa isu kesehatan sekarang, RUU kesehatan gitu ya. Kamu harus paham juga, mungkin di satu sisi dia ada menguntungkan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang perlu kita waspadai, misalnya memberikan karpet merah pada tenaga asing,
Itu juga membahayakan, misalnya ya, membahayakan bagi kepentingan bangsa kita. Misalnya nanti ada produk-produk luar negeri, obat-obat, vaksin masuk saja. Atau kita kirim genetika manusia dikirim ke luar negeri, genetika orang Indonesia dikirim saja tanpa ada nanti gimana adik-adik? Nanti genetika kamu tuh ditiru kan ada saya nonton film tuh adik-adik orang tuh diklon adik-adik, nah itu kan bahaya juga adik-adik. Ya di satu sisi ya ada kemudahan dengan RUU kesehatan katanya memang dipermudah, tapi di sisi lain kita sebagai anak bangsa juga harus waspada adik-adik, karena kedaulatan negara kita bisa jadi dipertaruhkan adik-adik. Tuh ya. Perjuangkanlah bangsa kita ini kan kita sudah dimerdekakan ya oleh pejuang-pejuang kita. Ya udah kamu isilah dengan belajar yang bagus, kamu kritis. Jadi kamu belajarnya biomedik aja, kamu belajar juga hal-hal umum seperti bagaimana memimpin, bagaimana bernegosiasi, bagaimana kamu berpolitik. Jadi kamu jangan a priori dengan politik deh. Ya, jadi politik itu bukan berarti kamu harus memilih presiden tertentu, enggak. Politik itu adalah strategi untuk memenangkan sesuatu. Misalnya nih, bagaimana kesehatan Indonesia ini bisa diperjuangkan oleh orang kesehatan, itu politik adik-adik. Jadi politik itu bukan hanya pilih partai tertentu atau pilih presiden atau pilkada, enggak. Politik itu adalah bagaimana strategi untuk meraih sesuatu, ya. Kalau kita orang yang berpolitik itu orang yang benar, ya udah dia akan memperjuangkan kebenaran. Tapi kalau orang yang berpolitik itu orang yang bejat, ya udah dia akan mensukseskan kebejatan di negeri ini. Nah, itulah kita waspada ya Dek. Jadi kamu yang merasa ingin kamu berbuat untuk bangsa ini, ya udah kamu orang benar, jadilah kamu seorang politikus yang benar ya. Ya, jadi apalagi keterwakilan perempuan kan belum 30%. Ya, Dek ya, masih banyak lah. Saya kira demikian adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Udah di screenshot, Selin? Sudah, Bu. Kamu satu kosan sama si Anggar, Selin? Enggak, Bu. Ini lagi di luar, Bu. Kamu pacaran sama si Anggar? Enggak, Bu. Oh, saya kira pacaran. Nggak satu rumah kan? Enggak, Bu. Jadi kan bahaya juga nih. Anak FK satu kamar gitu kan. Bahaya juga. Nauzubillah min zalik. Ini ketawa. Di Bandung tuh, di Jakarta tuh seperti itu adik-adik. Kan bebas itulah pergaulan bebas kan. Oh, satu kos-kosan tuh beda kamar aja tuh, ini kamar perempuan, ini kamar laki-laki, itu bebas banget adek. Itu mahasiswa deh, itu kan saya miris lihatnya. Nah tuh pergi ke kos teman sampai jam 11 malam belum pulang, nah, itu berbahaya. Kamu nggak seperti itu kan Selin? Nah saya tugas saya sebagai dosen mengingatkan itu aja. Tapi saya percaya kamu nggak seperti itu. Saya cuma ini aja ya Selin ya. Karena kamu Selin sama Angger dekatan, saya kira biasanya kan malam di rumah begitu. Ya, oke ya Adik-adik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, ada? Oke, kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan tentang topik temannya tadi? Enggak ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon maaf kalau yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita satu lagi ya, Selin ya. Iya, Bu, besok, Bu. Jam Oke, 7.15 oke. juga, Bu. Ya, ya. Bagi kawan-kawan yang sudah mendapatkan hasil turun lapangan hari Kamis bisa siap-siap untuk ini ya, untuk diperlihatkan itu. Gak usah ribet-ribet, kamu cuma dikasih ini loh kenyataan di lapangan. Udah kamu nanya gitu. Kamu rasain topik kamu tuh ya, udah kamu nanya-nanya itu biar kamu berlatih. Oke ya, adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.